Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayyul ikhwah, kita melanjutkan kajian kita Sahih At-Targhib. Kita masuk ke bab yang baru, At-Targhib fi nashril ilm wad dalalati 'alal khair. Anjuran untuk menyebarkan ilmu dan menunjukkan manusia kepada kebaikan. Ya akhi, menyebarkan ilmu adalah kemaslahatan yang besar. Ilmu yang dimaksud yaitu ilmu yang berasal dari Allah dan Rasul-Nya. Ilmu Al-Quran dan Hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Ilmu yang benar-benar bermanfaat untuk hati manusia, yang menyebabkan dan menimbulkan ketakwaan kepada Allah, menimbulkan rasa takut kepada Allah, menimbulkan rasa cinta yang kuat kepada Allah. Ya, ilmu yang benar-benar menimbulkan ketundukan yang sempurna kepada Allah Jalla wa'ala. Itulah ilmu yang bermanfaat. Maka kita berusaha semangat untuk menyebarkan ilmu seperti ini. Kenapa? Karena maslahatnya besar sekali. Ya, manusia amat membutuhkan ilmu tentang Allah, melebihi kebutuhan mereka kepada makanan dan minuman. Kenapa? Karena ilmu tentang Allah itu menghidupkan hati, memperbaiki jiwa. Apabila hati-hati manusia dan jiwa-jiwa mereka telah baik, maka akan baik pula ya tatanan masyarakat. Ya, akan Allah berikan kepada mereka berbagai macam keamanan, kedamaian, ya. Tapi kalau ternyata ilmu tersebut ternyata tidak menimbulkan rasa takut kepada Allah, ilmu tersebut tidak pula menimbulkan cinta kepada Allah, tidak pula menimbulkan rasa patuh dan tunduk kepada Allah, maka itu bukanlah ilmu hakikatnya. Oleh karena itulah saudaraku, ya, kita berusaha semangat di dalam menyebarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan berusaha semangat untuk menunjukkan manusia kepada kebaikan. Di sini beliau membawakan hadis yang ke-112 an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma yalhaqal mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasyarah wa waladan salihan tarakah aw mushafan warrathah aw masjidan banah aw baitan libni sabili banah aw nahran ajrah aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautihi. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin hasan wal Baihaqi. Sesungguhnya di antara perkara yang sampai kepada seorang mukmin dari amalannya dan kebaikannya setelah meninggalnya, yang pertama adalah ilmu yang ia ajarkan dan ia sebarkan. Yang kedua adalah anak soleh yang ia tinggalkan, yang selalu mendoakan untuknya. Yang ketiga adalah mushaf yang ia wariskan. Yang keempat adalah masjid yang ia bangun. Yang kelima adalah rumah untuk ibnu sabil, ya, para musafirin yang kehabisan bekal. Kemudian yang keenam adalah sungai yang ia alirkan untuk ya keperluan manusia, untuk pengairan tanaman, ya, sawah, perkebunan dan yang lainnya. Yang ketujuh yaitu sedekah yang ia keluarkan dari hartanya di saat ia sehat dan hidup. Itu semua akan sampai kepadanya setelah meninggalnya. Dikeluarkan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan dan Imam Baihaqi. Hadis ini sebetulnya telah lewat, ya, telah kita bahas juga. Namun kembali beliau di sini membawakan hadis ini untuk mengingatkan kita tentang pentingnya 7 perkara ini. Ya, di mana 7 perkara ini pahalanya terus mengalir sampai
pelakunya sudah meninggal di dunia pun juga terus mengalir. Masya Allah, amat butuh kita ya akhi kepada amalan jenis ini ya, karena Rasulullah SAW mengabarkan bahwa orang kalau sudah meninggal dunia amalnya itu terputus. Idza matal insan, kata Rasulullah, inqata'a anhu sa'iru amalihi illa min thalath. Apabila seorang manusia meninggal, maka akan terputus ia dari seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Ya. Apa itu? Yang pertama, waladun saleh, anak soleh yang ia didik dan kemudian setelah meninggal anak soleh itu mendoakan dirinya. Yang kedua, ya, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat yang ia sebarkan kepada manusia. Yang ketiga, ya, sedekahun jariyah, sedekah yang terus mengalir, sedekah jariyah itu. Nah, di sini Nabi SAW menyebutkan ya 7 perkara yang pahalanya terus mengalir ya, selain dari 3 tadi. Apa diantaranya lagi? Itu mushaf yang ia wariskan ya, kita punya mushaf yang kita wariskan kepada anak-anak kita atau kita wakafkan ya, maka itu pahalanya terus mengalir. Atau rumah yang kita sediakan untuk ibnu sabil atau orang-orang yang membutuhkan, kita wakafkan rumah itu buat mereka ya. Atau sungai atau sumur yang kita gali, yang kita alirkan ya untuk keperluan ya pengairan tanaman, pengairan sawah, kebun dan yang lainnya. Atau kita galikan sumur di sebuah masyarakat yang kekeringan, maka itu pahalanya subhanallah ya akhi terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Ya, demikian pula masjid yang dibangun, apalagi ini, Masya Allah ya, kita bangunkan masjid, maka pahalanya terus mengalir. Terlebih Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bahwa orang yang membangunkan masjid, Allah akan bangunkan sebuah rumah di dalam surga. Subhanallah. Hadis 113, wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu ma yukhallifu ar-rajulu min ba'dihi thalath, waladun salihun yad'u lahu, wa sadaqatun tajri yablughu ajruha, wa ilmun yu'malu bihi min ba'dihi. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin sahih. Sebaik-baik apa yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggalnya itu 3 perkara. Yang pertama, anak soleh yang mendoakan. Yang kedua, sedekah jariyah yang terus mengalir pahalanya dan sampai kepadanya setelah meninggal. Yang ketiga, ilmu yang diamalkan setelahnya, yang ia sampaikan dan dia sebarkan kepada manusia. Subhanallah. Saudaraku seiman, lihatlah ya 3 perkara ini. Apakah kita punya atau memiliki salah satu dari 3 ini, di mana kita setelah meninggal dunia pahala itu terus mengalir kepada kita. Kita berusaha ya bersungguh-sungguh akhi supaya kita bisa mendapatkan pahala yang terus mengalir itu. Ya, ketika antum melihat ada sebuah pembangun masjid, ya antum kemudian berusaha semangat bagaimana saya bisa memberikan sumbangan untuk pembangunan masjid tersebut. Ya, kata Rasulullah, man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil jannah. Dalam satu riwayat, walau kama fasiqutatin. Siapa yang membangunkan masjid walaupun sebesar sarang burung, maka Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Ya. Kita berusaha untuk mendidik anak-anak kita supaya menjadi anak yang saleh. Ya, jangan kemudian seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, hanya memikirkan bagaimana anaknya bisa jadi orang, bisa jadi kaya raya, disekolahkan di sekolah-sekolah bonafit, ya, ternyata minim pelajaran agamanya, tidak diajarkan tentang Al-Quran, tidak pula diajarkan tentang Allah, tentang mencintai Allah, tentang surga dan neraka.
Ya, fa Allahul musta'an. Hadis berikutnya ya akhal Islam. Hadis 114 arba'atun tajri alaihim ujuruhum ba'dal maut. Ini dari Abu Umamah, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah SAW bersabda, ada 4 amal yang pahalanya terus mengalir setelah meninggal dunia. Rajulun mata murabitan fi sabilillah, orang yang meninggal dalam keadaan ribat. Apa itu ribat? Berjaga di tapal batas. Ya, ditugaskan oleh pemimpin kaum muslimin untuk berjaga di tapal batas supaya tidak ada musuh yang masuk dari sana. Wa rajulun 'allama ilman, dan orang yang mengajarkan ilmu, tentunya ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang sudah kita jelaskan tadi. Fa ajruhu yajri 'alaihi ma 'umila bih, maka pahalanya terus mengalir selama diamalkan ilmu tersebut oleh manusia. Wa rajulun ajra shadaqatan fa ajruha lahu ma jarat, dan orang yang sedekah jariyah maka pahalanya terus mengalir selama sedekah itu bermanfaat. Wa rajulun taraka waladan salihan yad'ulah, dan orang yang meninggalkan anak soleh, dan anak soleh itu terus mendoakan orang tuanya. Ya. Hadis 115, wa an Abi Mas'udin al-Badri anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yastahmiluh faqal innahu qad ubdi'a bi, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'ti fulanan fa'atah fahamalahu, faqala Rasulullah SAW man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih aw qala amilih, rawahu Muslim wa Abu Daud wa Tirmidzi. Dari Abu Mas'ud al-Badri bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW. Untuk apa? Ya, untuk minta tunggangan. Orang ini berkata, wahai Rasulullah, unta saya sudah tidak bisa tunggangi karena sudah kelelahan sekali. Maka Rasulullah SAW bersabda, coba kamu datangi si fulan tuh, dia punya tunggangan. Lalu datanglah orang ini ya kepada orang tersebut dan meminta tunggangan. Maka kemudian ya orang tersebut memberikan tunggangan. Maka setelah itu Rasulullah bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih, siapa yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan seperti pahala yang melakukannya. Ya, dikeluarkan oleh Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi. Dalam hadis 116 juga mirip. Wa an Abi Mas'udin radhiyallahu anhu qala ata rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu faqala ma indi ma u'tika walakin iti fulanan fa'ata ar-rajula fa'a'tah faqala Rasulullah SAW man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi aw amilihi. Dari Abu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan minta. Lalu Rasulullah bersabda, aku tidak punya apa-apa untuk aku berikan kepada kamu, tapi coba kamu datangi si fulan itu. Datanglah orang itu kepada si fulan dan si fulan pun memberinya. Maka Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti pelakunya. Hadis ini akhi menunjukkan, ya, kita boleh menyuruh orang untuk meminta kepada orang lain, ya, kalau memang orang ini berhak untuk mendapatkan bantuan. Dan kita boleh ya meminta orang kaya untuk berderma kepada orang-orang fakir miskin dan menyuruh mereka, karena ini termasuk menunjukkan orang lain kepada kebaikan. Maka dari itu aneh ya pendapat yang mengatakan tidak boleh kita membawa proposal untuk pembangunan masjid karena katanya itu termasuk meminta-minta. Ini pendapat yang aneh dan ganjil.
Karena larangan meminta-minta itu jelas tegas dalam hadis qabisah itu kalau itu untuk kepentingan diri sendiri. Adapun kalau kita minta buat orang lain yang susah atau buat kepentingan-kepentingan yang sifatnya itu maslahat besar, ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, maka boleh kita memberikan proposal misalnya kepada orang kaya untuk memberitahu bahwa kasarnya di sana ada masjid yang sedang dibangun. Ya, kenapa? Ini termasuk menunjukkan orang kaya kepada kebaikan. Seakan-akan kita berkata, ini, hai orang kaya, ini loh ada kesempatan kamu untuk beramal soleh. Ini ada masjid yang sedang dibangun. Barangkali kamu mau dibangunkan surga, dibangunkan rumah di surga oleh Allah untuk kamu. Ya. Barangkali kamu mau untuk mendapatkan sedekah jariah yang pahalanya terus mengalir, ya, sampai kepada kamu walaupun kamu sudah meninggal dunia. Ini loh, ada masjid yang sedang dibangun. Ya. Maka seakan-akan kita menunjukkan orang kaya ini kepada kebaikan. Sedangkan Nabi SAW dalam hadis ini, ketika ada orang datang kepada Rasulullah meminta, dan Nabi tidak bisa memberikan apa-apa. Apa kata Rasulullah? Coba kamu datangi si fulan itu. Iya. Berarti itu menunjukkan boleh, saudaraku. Menunjukkan orang lain kepada kebaikan. Maka saudaraku seiman, azani Allah wa yakum, yang dilarang itu kalau kita minta-minta untuk kepentingan diri kita sendiri. Itu yang dilarang dalam hadis qabisah. Rasulullah SAW bersabda, ya qabisah, innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalatha. Hai qabisah, meminta-minta itu tidak halal kecuali untuk 3 orang saja. Yang pertama, rajulun tahammala, ya, orang yang menanggung kerugian mendamaikan 2 kabilah yang berperang. Yang kedua, orang yang bangkrut sampai ludes hartanya. Yang ketiga, orang yang fakir dan disaksikan oleh 3 orang di kampungnya yang adil. Ya, 3 orang yang adil di kampungnya bahwasanya dia memang fakir. Wa ma siwa dzalika ya qabisah fasuhtun ya'kuluhu sahibuhu suhta. Selain 3 ini, hai qabisah, maka itu adalah merupakan harta haram, suht, yang dimakan oleh pelakunya. Lihat, kata-kata yang dimakan oleh pelakunya itu menunjukkan bahwa meminta-minta yang tidak boleh itu adalah meminta-minta untuk kepentingan diri sendiri. Adapun kita meminta kepada orang kaya untuk kepentingan fakir miskin supaya dia membantunya, maka seperti ini sama saja menunjukkan orang kaya kepada kebaikan. Ketika kita berkata, hai orang kaya, itu ada orang susah butuh bantuan, barangkali kamu minat untuk membantunya, ya, maka seakan-akan kita sudah menunjukkan orang lain kepada kebaikan. Dan Rasulullah bersabda, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Siapa yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan, ya, maka dia mendapatkan pahala seperti apa yang seperti pelakunya. Jadi kita pun dapat pahala yang sama, Masya Allah. Ketika kita menunjukkan orang kaya kepada kebaikan, lalu ternyata orang kaya itu berderma dan berinfak kepada kebaikan itu, maka kita mendapatkan pahala menunjukkan orang kaya tersebut kepada kebaikan. Masya Allah. Ya, subhanallah. Ikhwatul Islam, hadis 118, wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a wa man da'a ila dhalalah kana alaihi minal itham mithlu athami man ittaba'ah la yanqusu dhalika min athamihim syai'a, rawahu Muslim wa ghairuh. Siapa yang mengajak orang lain kepada hidayah, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun juga. Dan siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka ia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya,
tanpa mengurangi dari dosa mereka sedikit pun juga. Hadis ini diriwayatkan Muslim dan yang lainnya. Hadis ini akhi menunjukkan betapa agungnya pahala orang yang mengajak orang kepada kebaikan, akhi. Kita mendakwahkan manusia kepada kebaikan, kita menyebarkan ilmu, dan di zaman sekarang Masya Allah kesempatan untuk menyebarkan ilmu mudah sekali. Nikmat internet kita gunakanlah untuk menyebarkan ilmu, bukan untuk kemudian menambah dosa kita, na'udzubillah. Ya, kita berusaha untuk sebarkan ilmu melalui media sosial, di Facebook, di Instagram, di WhatsApp, dan di tempat-tempat yang lainnya, di internet dengan website. Ya akhi, kita semangatlah di dalam berlomba-lomba menyebarkan kebaikan ini. Tapi ingat ya, jangan sampai pun juga kita tertipu. Tertipu bagaimana? Artinya karena kita merasa sudah menyampaikan kebaikan, lantas kita mencukupkan diri dengan itu, lalu kita tidak beramal. Kita tidak mengamalkan apa yang kita sudah sampaikan kepada orang lain. Ini juga bahaya. Ya, Allah berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun." Apakah kalian memerintahkan manusia kepada kebaikan dan kalian melupakan diri sendiri, sementara kalian membaca Alkitab itu? Apa kamu tidak berakal? Allah mengatakan bahwa orang yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan, tapi dirinya sendiri ia tidak beramal kebaikan, ia malah melupa kepada dirinya, ini orang yang tidak berakal. Allah juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun." Hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengucapkan apa yang kamu tidak lakukan? Betapa besarnya kemurkaan Allah, kamu mengucapkan apa yang kamu tidak lakukan. Subhanallah, saudaraku sekalian. Ya, maka dari itu ya akhi, kita berusaha, setelah kita menyampaikan kebaikan, kita berusaha mengamalkan semaksimal mungkin dan minta tolong kepada Allah ya, supaya bisa mengamalkan apa yang kita sampaikan kepada manusia, supaya kita tidak menjadi lilin yang menerangi manusia tapi dirinya sendiri terbakar, na'udzubillah. Maka ya akhi, ya di sini Nabi SAW memberikan targhib, memberikan kepada kita anjuran yang luar biasa ya, untuk mengajak manusia kepada kebaikan, kepada hidayah, kepada ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat. Ya, bahwasanya kita bisa mendapatkan pahala sejumlah orang yang mengikuti ya ajakan kita itu. Subhanallah. Bayangkan kalau kita sebarkan ilmu, antum misal ya punya Facebook dan followers antum ada 5.000 orang. Ya. Kemudian antum sebarkan ilmu di Facebook tersebut dan diamalkan oleh 5.000 orang tersebut. Masya Allah. Berarti antum dapat pahala 5.000 orang itu. Lalu 5.000 orang ini menyampaikan lagi ke orang lain. Ya. Sehingga jumlahnya sampai puluhan ribu. Maka antum mendapatkan pahala yang sangat banyak dari sana. Masya Allah. Luar biasa bukan? Ya. Sebetulnya mudah sekali di zaman sekarang untuk kita bisa meraih kebaikan tersebut. Ya, namun tentunya juga berhati-hati dalam menyampaikan ilmu. Pastikan bahwa yang kita sampaikan itu adalah kebenaran. Yang kita sampaikan itu adalah hadis yang sahih, bukan hadis yang dhaif, apalagi palsu, na'udzubillah. Ya, pastikan saudaraku, yang kita sampaikan itu adalah merupakan ya sesuai dengan pemahaman salafus saleh, bukan kesesatan yang kita sampaikan tentunya. Sebab ya orang yang menyampaikan kesesatan juga pahalanya begitu. Kata Rasulullah, siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka ia mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Mengerikan saudaraku.
kalau ternyata kita mengajarkan kepada manusia sesuatu yang ternyata menyesatkan. Akibatnya kemudian ribuan orang mengikuti kita, maka dari ribuan itu orang juga kita mendapatkan dosa mereka. Fala ilaha illallah. Maka dari itu berbahaya memang dalam mengajak manusia dalam hal ini. Maka kita berusahalah menjadi orang-orang yang selalu mengajak manusia kepada kebaikan, kepada perkara yang ma'ruf, kepada amalan saleh, kepada tauhidullah, kepada sunnah Rasulullah, kepada akhlakul karimah, ya, kepada muamalah billati ahsan. Maka ya akhi, sungguh berbahagia orang yang demikian tersebut, yang sibuk ya berusaha untuk mengajak manusia kepada kebaikan. Ya. Wa an Ali radhiyallahu anhu, dan dari Ali bin Abi Thalib semoga Allah meridhoinya, mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka Ali bin Abi Thalib berkata, "Alimu ahlikum al-khair." Artinya ajarkan keluarga kalian kebaikan. Ajarkan keluarga kalian tentang ilmu. Ya. Dengan cara seperti itulah kita bisa memelihara diri kita dan keluarga kita dari api neraka, saudaraku. Ya, kita menuntut ilmu, kita ajarkan keluarga kita dengan ilmu, dan kita berusaha bersama-sama untuk mengamalkan ilmu di dalam keluarga kita itu. Ya. Supaya kita apa? Supaya kita termasuk orang-orang yang sama-sama masuk surga dengan keluarga kita. Kita berharap supaya kita masuk surga nggak sendiri, tapi bersama istri kita, bersama anak kita, bersama keturunan kita. Ya. Nah, saudaraku seiman. Baik, sekira cukup sampai di sini. Wabillahi taufik. Nah. Nah, baik. Syukran jazakallahu khair. Barakallahu fiik kepada Ustaz yang sudah memberikan penjelasan dan pembacaan dari hadis-hadis sahih targhib wa tarhib, yang mudah-mudahan ini bisa mengambil faidahnya dan ilmu yang tentunya kita berharap bisa mengamalkan apa yang telah didapatkan dari ilmu tersebut. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bertanya, silahkan. Yang pertama, Ustaz, ada dua pertanyaan yang sama. Di antaranya dari hamba Allah yang berada di Depok, dan juga penanya yang lainnya yang tidak disebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah seorang pendidik baik itu guru, dosen, ataupun seorang istri suami yang dia mengajarkan ilmu-ilmu dunia seperti ilmu-ilmu fisika, matematika, kemudian ilmu tersebut dipakai untuk hal-hal yang bermanfaat, apakah si guru tersebut tetap mendapatkan kebaikan pahala jariah karena dipakai untuk hal-hal yang bermanfaat? Dan yang berhubungan juga, Ustaz, bagaimana jika seseorang yang menginfakkan hartanya dan atau mendirikan sebuah lembaga pendidikan, di mana lembaga pendidikan tersebut tidak di atas sunnah, bahkan sebaliknya, apakah yang mendirikannya tersebut tetap mendapatkan pahala jariah ataukah malah mendapatkan dosa? Ilmu-ilmu dunia yang bermanfaat untuk manusia, ya, dan untuk kehidupan mereka, tidak diragukan lagi bahwa orang yang mengajarkannya akan mendapatkan pahala. Ya, selama pahala itu ilmu dunia tersebut bermanfaat untuk manusia yang ia ajarkan, sehingga ya dan terus menjadi manfaat ya sampai keturunan-keturunannya, maka pahalanya menjadi pahala jariah, pahala yang terus mengalir. Karena sudah kita sebutkan bahwa hakikat ilmu itu adalah yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Maka semua ilmu dunia yang tidak bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis dan bermanfaat untuk kehidupan manusia, maka itu termasuk ilmu yang bermanfaat, ya, yang pahalanya mengalir insya Allah kepada pelakunya walaupun sudah meninggal dunia.
Nah, beda kalau ternyata yang diajarkan itu ternyata perkara yang tidak sesuai dengan sunnah. Kalau yang diajarkan ya ternyata tidak sesuai dengan sunnah, berarti kalau tidak sesuai dengan sunnah apa dong? Sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah tidak disebut dengan ilmu. Ya, Allah berfirman, "Famadza ba'dal haqqi illa dhalal." Apakah setelah kebenaran itu kecuali kesesatan? Maka dari itu, saudaraku sekalian, kalau yang diajarkan tidak sesuai dengan sunnah, berarti itu kebatilan. Maka ia mendapatkan pahala man da'a ila dhalalah. Siapa yang mengajak manusia dan mengajarkan manusia kepada kesesatan atau kebatilan, maka ia mendapatkan dosa orang-orang yang mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Ya, na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Itu apabila tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian pula apa yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para ulama setelahnya. Allahu a'lam. Nah, yang kedua, yang menginfakkan harta untuk mendirikan lembaga tadi sudah saya jawab. Ya, baik. Terima kasih banyak. Syukuran jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian, dan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, jika ada anak yang mendapatkan hidayah dan belajar agama dari Ustadz Sunnah dan orang tua tidak mengajarkan ilmu agama dari kecil, apakah tetap orang tua mendapatkan pahala jariah dari anak tersebut, Ustaz? Apabila si orang tua itu mendukungnya, bahkan menyuruh anaknya untuk belajar, maka ya ketika orang tua itu tidak mengajarkan, tapi si orang tua itu memberikan dukungan, ya memberikan ya semangat kepada anaknya untuk menuntut ilmu-ilmu syariat, sekolahkan misalnya di pesantren dan yang lainnya, namun si orang tua ini memang tidak punya ilmu sehingga tidak bisa mengajarkan, maka tetap ia mendapat keutamaan ya meninggalkan anak soleh, karena itu juga termasuk usaha si orang tua. Allahu a'lam. Nah, baik, jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian, dan selanjutnya kami angkat kembali pertanyaan di dalam pesan singkat. Ada penanya dari Palangkaraya dan juga penanya yang lainnya. Ya Ustaz, apakah benar berdakwah atau menyebarkan ilmu di medsos itu, misalkan dengan menyebarkan potongan kajian Ustadz, harus seizin dengan pemateri tersebut, walaupun kita tahu bahwa isinya bagus dan tidak bertentangan dan sangat bagus untuk disebarkan walaupun tanpa meminta izin? Iya. Sebagian ustadz ada yang mensyaratkan harus minta izin. Sebagian ustadz lagi ada yang tidak mensyaratkan itu, silahkan. Yang mau menyebarkan silahkan sebarkan seluas-luasnya. Ya, sebagian ustadz yang mensyaratkan harus minta izin karena kekhawatiran. Kekhawatiran apa? Yaitu dicuplik seenaknya, dikat seenaknya. Ya. Adapun saya pribadi, saya mengizinkan semua orang yang mau menyebarkan dakwah saya silakan. Adapun kalau dia mengkat ya seenaknya, itu dosa buat dia, bukan buat saya. Ya, tentunya orang seperti ini harus diingatkan supaya tidak sembarangan dalam mengkatnya. Adapun kalau misalnya ada orang yang mensyaratkan harus izin karena berhubungan dengan masalah bisnisnya, ya bisnis dakwahnya, maka ini jelas tidak baik sekali. Kita berdakwah mengharapkan pahala. Kita berharap justru supaya ilmu itu tersebar seluas-luasnya, supaya masyarakat paham dan tahu tentang ya ilmu. Ya, maka juga seorang ustadz jangan pelit di dalam memberikan izin ya kepada orang-orang yang ingin berusaha untuk berkontribusi di dalam dunia dakwah ini. Allahu a'lam. Nah.
Baik, terima kasih banyak. Syukuran jazakallahu khair atas jawaban-jawabannya. Demikian, dan 3 pertanyaan pertama telah kami ajukan di layanan pesan singkat. Selanjutnya kami beralih di layanan telepon. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Di Jakarta, Ibu Samsul Ma'arif. Iya, silahkan Ibu pertanyaannya. Gini Ustadz, ada lembaga pendidikan Al-Qur'an, gurunya cewek, terus sholat di rumah juga, guru ngaji di rumah juga ada guru cewek, tapi gurunya itu lagi halangan haid, tapi dia ngajar ngaji, itu hukumnya bagaimana? Sholatnya ngajarnya sah apa gimana Ustadz? Nah, baik, ya. Terima kasih banyak Ibu di Terima Jakarta. kasih. Jazakallahu khairan Ustaz. Oh, iya, Ki. Syukran, barakallahu fiik. Fik barak. Apabila dia mengajar tanpa memegang mushaf tidak apa-apa. Ya, karena yang dilarang oleh jumhur ulama, dan ini pendapat imam yang 4, adalah memegang mushaf. Bagi wanita itu tidak boleh. Adapun kalau dia sebatas mengajarkan ya tanpa memegang mushaf, ya karena memang ini dibutuhkan, maka pendapat yang kuat boleh, silakan, tidak apa-apa, wallahu a'lam. Nah, demikian ya untuk Ibu yang berada di Jakarta. Dan selanjutnya yang kedua, silahkan kami berikan kesempatan di 0218236543. Halo, silahkan. Ya, silahkan, kami tunggu di layanan telepon kembali di 0218236543. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Abu Alif di Bau-Bau, Ustaz. Silakan Bu Alif. Begini Ustaz, saya tanyakan mengenai ada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh jamaah itu Ustaz. Imam-imam siapa saja yang termasuk dengan sebutan jamaah itu? Iya. Baik, itu saja Pak ya. Ibu Alif di Bau-Bau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebetulnya istilahnya Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram. Ya, dan yang dimaksud dengan al-jamaah yaitu Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Itu ashabu kutubus sittah. Ya, merekalah yang disebut dengan rahul jamaah. Artinya yaitu Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Allahu a'lam. Apakah hal tersebut bisa dikatakan sahih, pasti sahih Ustaz? Kalau ada Bukhari dan Muslim pasti sahih. Iya. Nah. Iya, baik. Demikian ya untuk Abu Alif di Bau-Bau. Selanjutnya silakan yang ketiga di layanan telepon di 0218236543. Halo. Silakan. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Iya. Sebelum dilanjutkan, mohon maaf Ibu, mohon maaf sebelumnya dikecilkan terlebih dahulu volume monitornya. Baik itu radio. Ya, silahkan. Dikecilkan terlebih dahulu. Ada feedback suaranya, jadi mengganggu di belakang. Afwan Ustaz, remote-nya rusak. Silahkan. Coba langsung disingkat pertanyaannya. Afwan Ustaz, remote-nya rusak, baru rusak. Nah, ya silakan langsung ke pertanyaan. Pertanyaan saya, bagaimana ada seorang anak yang memberitahukan kepada kedua orang tuanya kalau riba itu haram, tapi kedua orang tuanya tidak mendengar. Terus nafkah yang dikasih oleh kedua orang tua itu, apakah anak juga ikut menanggung dosa dari nafkah itu? Baik. Baik, itu saja ya. Iya. Terima kasih. Nah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila anak itu sudah mengingatkan orang tuanya, tapi orang tuanya tidak mendengar, apakah si anak menanggung dosa? Tidak. Si anak tidak berdosa sama sekali. Lantas yang berdosa siapa? Maka yang berdosa itu orang tuanya, bapaknya, terutama yang bekerja di lembaga
yang sifatnya atau pekerjaan yang ribawi itu. Iya. Namun tentunya dipastikan dulu apakah betul pekerjaannya itu riba atau tidak. Hendaknya si anak bertanya dulu kepada para ustadz-ustadz yang kuat keilmuannya. Ya, jangan-jangan menurut si anak itu riba padahal ternyata tidak riba. Tapi kalau memang sudah jelas ribanya dan si anak sudah sampaikan dan si bapaknya tidak mau dengar, maka apakah nafkah si bapak kepada anak itu jadi haram buat si anak? Jawab tidak. Kenapa? Karena pertama, si anak ini butuh. Dan itu sudah hak si anak untuk diberikan nafkah. Ya. Maka buat si anak ini ya halal karena kenapa? Karena kebutuhan dia kepada harta itu untuk dia makan, untuk kebutuhan hidupnya. Namun tentunya setelah si anak besar dan sudah mulai mandiri, maka dia berusaha untuk tidak mengambil ya dari pemberian bapaknya. Ya, bahkan berusaha untuk memberikan solusi supaya bapaknya bisa mencari rezeki yang halal. Demikian Allah a'lam. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian ya untuk ibu yang bertanya, 3 pertanyaan sudah kami berikan kesempatan di layanan telepon, dan selanjutnya kami beralih kembali di layanan pesan singkat. Ya, ada pertanyaan, 2 pertanyaan sudah ada kembali. Ada pertanyaan ya Ustaz. Mohon nasihatnya dan kiat-kiatnya bagaimana kita bisa mengajak suami untuk mengikuti kajian-kajian sunnah dan bersabar menghadapi pasangan yang belum mengenal sunnah, Ustadz, agar rumah tangga ini selalu langgeng. Apakah jika sudah mencapai klimaksnya kita boleh menceraikan atau meminta cerai karena pasangan anti dengan kajian-kajian sunnah? iya. Apa kiatnya? Kiat yang pertama berusaha berakhlakul karimah. Iya. Memperbaiki akhlak istri kepada suami dan meningkatkan pelayanan sebaik-baiknya untuk membuktikan bahwasannya sunnah ini adalah dakwah yang penuh dengan akhlak. Kiat yang kedua, ya, selalu mendoakan di saat ibu sholat, ya, ketika ibu sujud, ketika ibu tahajud, ibu terus ya melantunkan doa ibu kepada Allah dan memohon supaya Allah membukakan pintu hatinya. Ya, kalau kita bersungguh-sungguh berdoa dengan kesungguhan dan keikhlasan kita, mudah-mudahan Allah kabulkan doanya. Yang ketiga, kita berusaha untuk mengajaknya dengan kelembutan, ya, mengajak berpikir secara ilmiah, ya, sampaikan dengan hujah-hujah dan ilmu-ilmu yang kuat dan kokoh, ya, tanpa mengesankan ibu memaksanya. Sampaikan dengan ilmiah, bukan dengan emosi, karena agama kita ini bukan agama emosi, tapi agama kita ini agama yang penuh dengan ilmiah. Ya, bawakan hujah-hujahnya. Maka kewajiban ibu untuk mengumpulkan ya dalil-dalil perkataan para ulama. Ya. Kemudian ajak suami ibu berpikir dengan baik-baik. Ya, ketuk hatinya dan katakan kepada dia, bukankah Allah dan Rasulnya lebih berhak untuk kita ikuti? Bukankah para ulama, ya, ketika terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka, kewajiban kita adalah mengikuti yang sesuai dengan dalil yang kuat dan hujah yang kuat? Tapi ketika ibu mengajaknya dengan emosi, ketidaksabaran, sudah begitu akhlak ibu juga kurang, maka sulit sekali suami untuk bisa menerima hal itu. Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada suami ibu. Demikian, wabillahi taufik. Iya. Baik, terima kasih banyak, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihatnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk yang bertanya dan untuk para pendengar sekalian. Dan selanjutnya ada pertanyaan, ya Ustaz, bagaimana hukum kita mengajar ke rumah-rumah
dan mengambil biaya bulanan darinya karena sang pengajar tidak memiliki keahlian untuk usaha mendapatkan maisha sendiri di luar mengajar tersebut, Ustaz. Apakah tetap mendapatkan pahala dari mengajarnya? Terjadi ikhtilaf para ulama tentang bolehkah mengambil upah dari hasil mengajarkan Al-Quran. Jumhur ulama mengatakan boleh. Ya, jumhur ulama mengatakan boleh. Bahkan sebagian salaf mengatakan bahwa ini tidak ada perselisihan di kalangan salaf terdahulu. Ya, itu bolehnya mengambil upah dari Al-Quran berdasarkan hadis wa Rasulullah SAW bersabda, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajra kitabullah. Sesungguhnya yang paling berhak untuk kamu ambil upahnya adalah kitabullah. Walaupun hadis ini sabab urutnya tentang masalah ruqyah, namun kaidah mengatakan al-ibratu bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Yang dianggap itu keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebab. Sementara sebagian ulama lagi mengatakan tidak boleh. Ya, mereka berdasarkan ayat di antaranya firman Allah, in ajriya illa 'ala Allah. Upahku hanya kepada Allah saja. Akan tetapi ya tidak bisa dijadikan hujah. Kenapa? Karena ini perkataan Nabi kepada kaumnya yang kafir. Maka tidak layak kita meminta upah kepada kaumnya yang kafir. Nabi itu meminta upah kepada kaumnya yang kafir. Iya. Demikian pula hadis yang menyebutkan bahwasannya ya ada seorang sahabat yang mengajarkan Al-Quran kepada Ahlus Suffah. Lalu kemudian Ahlus Suffah memberinya imbalan berupa panah. Lalu kemudian sahabat ini mengambilnya dengan harapan untuk bisa berjihad di jalan Allah. Namun ternyata kata Rasulullah SAW, kalau kamu mau dikalungkan dengan neraka, silahkan ambil. Hadis ini diperselisihkan apakah dhaif ataukah hasan. Ya, kebanyakan ulama mendhaifkan hadis ini. Ya, atas pendapat yang mengatakan hasan juga tidak bisa dijadikan hujjah. Kenapa? Ya, karena ini waqi'atu ain. Dan kaidah usul fikih mengatakan waqi'atu ain la umuma laha. Waqi'atu ain itu tidak bersifat umum. Ya. Terlebih yang diajarkan itu Ahlus Suffah. Dan Ahlus Suffah itu orang-orang yang sangat butuh. Dan justru mereka yang sangat membutuhkan bantuan karena mereka rata-rata para fuqara. Orang-orang yang susah. Maka ketika kita mengajarkan para fuqara, orang-orang yang susah, lalu kita mengharapkan upah dari mereka, tentu ini sangat tidak etis sekali. Justru sudah kewajiban kita mengajarkan mereka. Maka yang seperti ini benar, dalam keadaan seperti ini tidak boleh kita mengambil upah. Ya. Saya lebih condong kepada pendapat jumhur dalam hal ini, ya, karena kuatnya hujah mereka. Terlebih diantaranya juga Nabi SAW mengizinkan ya menikahkan seseorang laki-laki dengan seorang wanita dengan mahar surat-surat yang ia ajarkan. Waktu itu ada seorang laki-laki wanita datang kepada Rasulullah, ya, dan wanita ini menghibahkan dirinya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah SAW melihat si wanita tersebut, namun Rasulullah tidak minat. Lalu ada seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, nikahkan aku dengan dia. Rasulullah bertanya, kamu punya mahar apa? Aku tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Coba kamu cari walaupun cincin dari besi. Enggak bisa juga rupanya. Lalu Rasulullah bertanya, kamu punya hafalan apa dari Al-Quran yang kamu sudah pelajari? Saya sudah pelajari surat ini dan itu. Maka Rasulullah bersabda apa? Aku nikahkan kamu dengan apa yang kamu miliki dari surat Al-Quran. Kata para ulama, maksudnya ya mahar dari hasil mengajarkan Al-Quran itu. Ya. Dari hasil dia mengajarkan Al-Quran, kemudian dijadikan mahar untuk istrinya. Ini jelas menunjukkan hadis ini hujah, menunjukkan yang kuat boleh mengambil upah dari mengajarkan Al-Quranul Karim.
Ya, walaupun tentunya kalau misalnya dia berusaha mencari nafkah sendiri itu lebih bagus. Makanya Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, dan beliau termasuk yang merojihkan boleh mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran. Namun kata beliau tentu tidak sama pahala orang yang mengajarkan Al-Quran hanya berharap ridho Allah saja dan tidak mengharapkan upah, dengan orang yang mengajarkan Al-Quran karena berharap upah. Tidak mungkin sama pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Nah, baik, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khair, nasihat yang sangat bermanfaat sekali dari jawaban yang telah kita simak bersama. Dan selanjutnya kami angkat kembali pertanyaan di layanan pesan singkat. Ya Ustaz, mohon nasihatnya untuk kelurusan niat kami. Alhamdulillah, saya dan suami di keluarga suka mengajak kepada kebaikan kepada keluarga. Setiap ada kesulitan juga di keluarga, mereka selalu datang kepada kami. Tapi perasaan kami yang menjadi masalah ialah di saat kami sedang susah, keluarga tidak ada yang ingat kepada kami. Ustaz, mohon nasihatnya. Kita ketika memberikan bantuan kepada orang lain, jangan berharap balasan. Dan Allah memuji orang-orang seperti itu dalam Al-Quran. Allah berfirman, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makan kalian itu semuanya karena wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak mengharapkan sama sekali dari kalian balasan, tidak pula terima kasih. Sampai terima kasih saja nggak berharap. Maka ketika kita diberikan kelapangan, lalu keluarga pada datang minta bantuan, alhamdulillah kita bantu, kita sudah dapat pahala besar. Lalu ketika kita sulit, ternyata mereka tidak ingat kepada kita, ya sudah, nggak masalah, mintalah saja kepada Allah. Itu artinya kebaikan buat kamu. Kebaikan maksudnya bagaimana? Artinya ketika kamu sulit, lalu ternyata tidak ada keluarga kamu yang ingat sama kamu, Allah, ya itu artinya Allah ingin kamu minta sama Allah saja. Ya. Bukan mengharapkan kepada manusia. Apalagi untuk berharap balasan dari mereka. Enggak, ya, biarkan mereka enggak ingat itu kesalahan mereka, itu dosa mereka. Nah, cukuplah kita minta kepada Allah dan kita berharap apa yang sudah kita bantu kepada mereka menjadi pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pun juga tidak mengharapkan balasan sama sekali dari mereka. Bahkan ucapan terima kasih pun kita tidak mengharapkan. Tidak pula mengharapkan doa dari mereka juga. Karena sebagian orang terkadang ketika memberi makanan atau memberi bantuan berharap doa. Berarti itu masih mengharapkan balasan. Ya Allah. Baik, terima kasih banyak. Syukran atas jawaban Al-Ustaz. Demikian 3 pertanyaan kembali telah kami ajukan di layanan pesan singkat, dan kami berikan kesempatan di layanan telepon kembali. Silakan di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Pak Ustaz, selamat pagi ya Kak. Iya, dengan siapa, di mana Ibu? Ibu Sri di Bojong. Silakan langsung ke pertanyaan. Iya, seperti yang dibahas sebelumnya Pak Ustaz, kadang-kadang kita berbuat baik ya. Dalam hati memang ikhlas, tapi pada saat orang tersebut kita berbuat baik, ternyata kita dihianati, kita dizolimi, kadang-kadang kan terbersit itu di kepala, sumpah serapah gitu. Dan saya pernah dengar juga ada ceramah juga kalau nggak salah di Radio Roja juga yang saya pernah monitor, itu kita nggak berdosa kalau kita itu berdoa, istilahnya yang buruk lah, yang paling buruk itu karena kita saking kesalnya, saking jengkelnya gitu. Itu gimana ya Pak Ustadz? Bisa nggak 2 ya? Satu saja Ibu ya, mohon maaf. Oke. Nah, baik, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Terima kasih banyak, sehat selalu, tetap semangat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, ya ketika Ibu sudah berbuat baik kepada orang lain, lalu orang itu malah
mengkhianati kita dan berbuat zalim kepada kita, bolehkah kita mendoakan keburukan untuknya? Ya, jawabnya boleh kalau memang orangnya berhak. Namun tentu Allah menginginkan kepada kita sesuatu yang lebih baik. Ya, Allah menginginkan supaya kita menjadi pertama, ya, mempunyai jiwa pemaaf. Allah mengatakan wa anta'fu khairul lakum. Kamu memaafkan itu lebih baik buat kamu. Ya. Yang kedua, kalaupun kita mau membalas, balaslah dengan yang sama, tidak boleh lebih dari itu. Allah berfirman wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Ya, membalas keburukan adalah dengan keburukan yang sama. Kemudian Allah mengatakan apa setelah itu? Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Namun siapa yang memaafkan dan melakukan islah, perbaikan hubungan, maka pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Ibu, kesal memang kesal. Siapa yang tidak kesal? Ketika kita sudah berbuat baik kemudian dia malah mengkhianati kita, bahkan menzalimi kita. Namun tentunya, ya, kezaliman atau pengkhianatan dia kepada kita hakikatnya itu menambah pahala kita dan menggugurkan dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Ya, apa yang ia lakukan kepada kita sebetulnya tidak merugikan kita sama sekali. Kita tidak rugi. Justru orang tersebutlah yang rugi. Sudahlah kita berbuat baik kepada dia, kita dapat pahala besar. Lalu ketika dia berkhianat dan menzalimi kita, dan kita ternyata sabar, maka kita mendapatkan pahala berkali-kali lipat. Ya sudahlah, dia memberikan pahalanya kepada kita. Sudah begitu, kita pun digugurkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Rasulullah, ma dzulima 'abdun bimadzamatin sabara 'alaiha, ya illa zadahu Allahu 'izza. Tidaklah seorang hamba dizalimi dengan kezaliman yang ia sabar menghadapinya, kecuali Allah akan tambahkan kemuliaan. Allah tambahkan izzah, Masya Allah. Luar biasa. Nah, ya, tentu seorang mukmin menginginkan itu. Ya. Yakinlah bahwa perbuatan dia itu sama sekali tidak memberikan mudarat kepada kita, dan itu mencelakakan dirinya sendiri. Ya, maka kita berusaha untuk membalas keburukan dengan kebaikan, sebagaimana halnya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Nah. Iya, baik. Syukran jazakallahu atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian untuk ibu yang bertanya. Satu kembali di layanan telepon, silahkan kami berikan kesempatan. Silahkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silahkan langsung ke pertanyaan Bapak. Dengan Bapak siapa, di mana? Iya, sebelum dilanjutkan Bapak, mohon maaf itu suaranya berkali-kali di belakang, dikecilkan terlebih dahulu volume monitornya. Silahkan. Iya, dengan Bapak siapa? Dari Damas Raya, Pak Dasmur. Iya, Pak Dasmur, silahkan. Saya mau tanya Pak Ustadz. Iya. Yaitu tentang selawat Pak Ustadz. Iya, silahkan. Kan ada selawat itu, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam, apa wa barik wa salim. Nah, itu yang saya tanyakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pertama Bapak, ya, kita berusaha untuk salawat sesuai dengan yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Karena salawat itu bersifat tauqifiyah. Ya, harus sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Ada para sahabat datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, qad arafna assalamu alaik, wa kaifa nusalli alaik?" Wahai Rasulullah, kami sudah mengetahui bagaimana cara mengucapkan salam kepada engkau.
Lalu bagaimana cara mengucapkan salawat kepada engkau? Maka Rasulullah SAW bersabda, qulu, ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini adalah salawat Ibnu Mas'ud yang masyhur. Ya. Demikian pula beberapa lafaz salawat yang lainnya, ada sekitar 8 lafaz yang sahih dalam hal ini yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kalau kita mengucapkan Allahumma shalli wa sallim, boleh? Boleh. Ya, wasallim apa wasallam? Wasallim. Ya, Allahumma shalli, karena shalli itu sifatnya perintah. Shalli kemudian sallim. Dari kasallama yusallimu tasliman, musalliman, bentuk fi'il amarnya yaitu salim. Kita katakan Allahumma shalli wa sallim. Enggak masalah, seperti itu saja sudah cukup kata para ulama. Namun apakah boleh ditambahkan Sayyidina Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah pernah ditanya tentang masalah ini. Beliau berpendapat bahwa itu tidak layak, tidak baik. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan demikian, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in. Maka yang lebih baik kita tidak tambahkan melebihi apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Ya. Yang jelas salawat itu agung pahalanya. Rasulullah bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara." Siapa yang bersalawat kepadaku sekali, Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Masya Allah. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat atas Nabi. Hai orang-orang yang beriman. Ya sallu wa sallimu, bersalawatlah dan ucapkan salam ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ketika kita selalu mendengarkan beliau dan tidaklah disebutkan beliau di sisi kita kecuali kita hendaknya sangat ditekankan, bahkan sebagian orang akan wajib untuk bersalawat. Ini malaikat Jibril berdoa, ya, raghima anfum ri'in dzukirta indah falam yusalli alaik. Semoga terhina orang yang disebutkan engkau di sisinya tapi ternyata tidak bersalawat kepadamu. Bayangkan, ya, didoakan keburukan oleh malaikat Jibril. Bahkan Rasulullah bersabda, al-bakhil man dzukirtu indah falam yusalli alaih. Orang yang bakhil itu adalah yang disebutkan aku di sisinya tapi tidak mau bersalawat kepada aku. Itu orang bakhil, na'udzubillah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin. Nah. Iya, nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz. Demikian untuk yang bertanya di layanan telepon, dan selanjutnya masih kami ajukan kembali di layanan pesan singkat. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya seorang wanita yang sudah mantap untuk memakai cadar, tapi suami melarang dan belum mengizinkannya, Ustadz. Nah, bagaimanakah sikap seorang istri, Ustadz? Apakah harus menurut kepada suami? Terjadi ikhtilaf para ulama tentang hukum cadar menjadi 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan hukum cadar wajib. Iya. Dan ini pendapat yang dirojihkan oleh Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Ya, beliau merojihkan bahwa cadar hukumnya wajib. Dan ini juga pendapat ya semua ulama Saudi, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Fauzan dan yang lainnya. Dan sebagian ulama lagi mengatakan hukum cadar sunnah. Ini pendapat yang dia kuatkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Ya. Namun uniknya masing-masing pendapat mengatakan bahwa itu pendapat jumhur. Yang mengatakan cadar itu wajib mengatakan pendapat jumhur. Yang mengatakan tidak wajib juga mengatakan pendapat itu pendapat jumhur. Ya. Maka kalau misalnya
si wanita tadi punya keyakinan bahwa cadar itu hukumnya wajib, maka ya tidak perlu izin suami. Ya, justru kalau suami melarangnya dia berdosa. Tapi kalau si wanita itu punya keyakinan bahwa cadar itu hukumnya sunnah, tidak sampai wajib, ya, maka berusahalah untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Ya, berusaha untuk pahamkan baik-baik ya tentang hikmah-hikmahnya yang agung. Sampaikan kepada suami bahwa kecantikanku hanya buat kamu, tidak untuk laki-laki yang lain. Ya, aku pakai cadar ini karena memang untuk kamu, supaya kecantikan saya tidak dinikmati oleh laki-laki yang lain, suamiku. Apakah kamu ridho kecantikan saya dinikmati oleh banyak mata laki-laki? Ya, sampaikan demikian. Ketuk hatinya supaya suami sadar. Dan kuatkan, tidak perlu takut disebut teroris. Karena cadar bukanlah tanda teroris. Cadar itu adalah merupakan perkara yang dianjurkan oleh Rasulullah, oleh Allah dan Rasulnya. Ya, bahkan sudah saya sebutkan tadi bahwa Pak Kiai Haji Hashim Asy'ari ya berpendapat wajib cadar itu. Demikian yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.